Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Prodi Pendidikan Matematika kelas S3C. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang koloid. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Arifatur Rahman, NPM 2019 135000459. Saya Siska R. Panjaitan, NPM 2019 13500 615. Saya Sursi Toha, NPM 2019 13500 575. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang koloid, kita akan membahas tentang dispersi. Apa itu sistem dispersi? Sistem dispersi secara sederhana merupakan larutan untuk campuran dua zat yang berbeda maupun zat yang sama wujudnya. Sistem dispersi ditandai dengan adanya zat yang terlarut atau fase terdispersi dan zat pelarut atau medium pendispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspens. Tapi, apa sih perbedaan tiganya? Kita ambil contoh, kita menggunakan pasir, gula, dan susu sebagai zat yang terlarut. Kita masukkan ketiga-tiganya ke dalam gelas berisi air. Nah, air di sini bertugas sebagai zat pelarut. Kembali lagi, kita masukkan ketiga bahan ini ke dalam gelas berisi air secara terpisah lalu diaduk. Yang pertama, larutan air pasir adalah contoh dari suspensi. Di sini kita bisa lihat jelas secara langsung perbedaan air pada pasir setelah diaduk. Kelihatan kan ada keruh-keruhnya gitu? Lama-lama setelah itu kita bisa lihat jelas batas antara fase terdispersi yaitu pasir dengan medium pendispersi yaitu air karena terjadinya pengendapan. Suspensi terjadi jika fase terdispersi atau partikelnya memiliki ukuran di atas 100 nanometer. Yang kedua adalah larutan air gula. Kebalikan dari larutan air pasir, larutan air gula adalah contoh dari dispersi halus atau larutan. Fase terdispersi atau partikel larutan ini memiliki ukuran di bawah 1 nanometer. Kecil banget. Larutan ini tidak bisa dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan. Lalu, yang terakhir ada susu. Larutan air susu termasuk ke dalam kelompok yang menjadi topik utama yang akan kita ulas yaitu koloid. Nah, dispersi koloid bila dilihat secara makroskopis akan terlihat homogen. Namun, bila dilihat secara mikroskopis, akan terlihat bahwa partikel-partikelnya terpisah atau heterogen. Diameter ukuran fase terdispersi pada koloid ada di antara 1 sampai 100 nanometer. Tanda-tanda untuk koloid adalah larutan itu selalu keruh, namun tidak ada pengendapan dalam larutan itu sehingga tidak bisa disaring. Bila disimpulkan, berikut adalah perbedaan di antara ketiganya. Jadi, perbedaan-perbedaan tadi disimpulkan jika koloid berada di antara larutan dan suspensi. Dibilang larutan yang enggak, dibilang suspensi juga bukan. Jika didefinisikan, koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih di mana fase terdispersi berukuran 1 sampai 100 nanometer dan tersebar merata dalam medium terdispersi. Contoh dari koloid selain susu adalah saus, tinta, spons, santan, styrofoam, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis koloid. Koloid sol dengan fase terdispersi padat terbagi menjadi sol padat dengan fase pendispersi padat, contohnya adalah gelas kaca berwarna. Sol cair dengan fase pendispersi cair, contohnya adalah tinta. Sol gas dengan fase pendispersi gas, contohnya adalah asap. Koloid emulsi dengan fase terdispersi cair terbagi menjadi emulsi padat dengan fase pendispersi padat, contohnya adalah keju. Emulsi cair dengan fase pendispersi cair, contohnya adalah susu. Emulsi gas dengan fase pendispersi gas, contohnya adalah hairspray. Koloid buih dengan fase terdispersi gas terbagi menjadi buih padat dengan fase pendispersi padat, contohnya adalah batu apung.
buih cair dengan fase pendispersi cair, contohnya adalah buih sabun. Sifat-sifat koloid. Sistem koloid memiliki beberapa sifat yang berbeda dari larutan sejati. Yang pertama, gerak Brown. Jika kita mengikuti gerak partikel koloid dengan mikroskop, kita akan menemukan ini bergerak secara acak. Gerakan partikel acak ini disebut dengan gerak Brown. Robert Brown, seorang penggagas gerak Brown ini, tidak dapat menjelaskan kenapa partikel bergerak secara acak. Akhirnya, pada tahun 1905, Einstein menunjukkan bahwa gerak Brown ini terjadi karena penumpukan partikel yang tidak merata. Yang kedua, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah ketika sistem koloid disinari oleh suatu cahaya, koloid ini tidak akan ditembus cahaya tetapi dihamburkan. Jadi, kalau pada larutan sejati, cahaya ini akan tembus. Pada koloid, cahaya ini akan dihamburkan. Hal ini terjadi karena ukuran partikel koloid relatif besar, sehingga memantulkan cahaya yang jatuh padanya. Yang ketiga, absorpsi. Zat-zat yang terinterferensi dalam koloid dapat memiliki sifat listrik pada permukaannya. Partikel ini menimbulkan gaya van der Waals sehingga dapat mengikat partikel-partikel zat asing. Di dalam penempelan zat asing ini disebut dengan absorpsi. Zat-zat yang terikat secara absorpsi akan membentuk lapisan yang tebal sekitar 1-2 partikel. Jika partikel ini mengabsorpsi anion, maka sistem koloid akan bermuatan negatif. Jika yang diabsorpsi adalah kapion, maka sistem koloid akan bermuatan positif. Yang keempat, elektroforesis. Partikel koloid dapat memiliki suatu muatan sehingga zat tersebut dapat bergerak ke arah elektron yang berlawanan. Muatan. Migrasi partikel koloid ini disebut dengan elektroforesis. Contoh penggunaan elektroforesis ini adalah industri mobil. Pada saat mobil mau dicat, badan mobil dialiri muatan listrik yang berlawanan dengan muatan yang terdapat dalam cat. Akibatnya cat ini akan menempel lebih kuat. Sifat yang terakhir adalah dialisis. Dialisis adalah sebuah teknik permurnian koloid yang berhasilkan pada perbedaan ukuran partikel. Dialisis dilakukan dengan menempatkan sistem koloid dalam kantong yang memiliki membran semi permeabel. Selanjutnya, membran ini direndam pada air. Ion-ion pada penium dispersi lebih kecil daripada partikel koloid sehingga ion ini dapat pindah dan keluar dari sistem koloid, sedangkan partikel koloid akan tetap berada dalam kantong membran. Jadi, proses pembuatan koloid itu sendiri ringkasannya sebagai berikut. Jadi, kita tahu koloid itu sifatnya adalah berada di antara larutan dan suspensi. Jadi, dari larutan bisa membentuk koloid dengan cara lebih kasar, yaitu pembuatan secara kondensasi. Kemudian, kalau dari suspensi ke koloid, justru dia dihaluskan, dibuat secara dispersi. Nah, secara umum, gambaran perbedaan cara kondensasi dan dispersi adalah sebagai berikut. Jadi, kalau kondensasi itu pengelompokan partikel-partikel dengan ukuran yang lebih kecil sehingga membentuk partikel yang memiliki ukuran seperti koloid, yaitu dari larutan menuju ke koloid. Sedangkan cara dispersi adalah partikel kasar dipecah menjadi yang lebih kecil seperti partikel koloid. Nah, masing-masing dari itu dibedakan lagi. Jadi kalau pembuatan koloid, secara kondensasi itu ada reaksi redoks, contohnya pembuatan sel belerang dan pembuatan sel emas. Kemudian ada reaksi hidrolisis untuk pembuatan sel FeOH3 atau besi 3 oksida hidroksida. Kemudian dekomposisi rangkap, itu pembuatan sel AS2S3 dan pembuatan sel AgCl. Kemudian penggantian pelarut, misalnya penambahan alkohol ke dalam larutan jenuh kalsium asetat akan menyebabkan terbentuknya suatu koloid berupa gel. Kemudian kalau pembuatan koloid secara dispersi itu dibedakan atas secara mekanik. Misalkan pembuatan sel belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan zat inert, kemudian dicampur dengan air. Ada juga cara peptisasi, misalnya agar-agar itu dipeptisasi dengan air, nitroselulosa dipeptisasi dengan aseton, dan endapan NiS dipeptisasi oleh H2S. Kemudian ada cara busur Bredig, misalnya membuat sol yang menggunakan loncatan listrik. Dan kemudian ada juga cara asosiasi atau
homogenisasi, misalnya penggabungan gugus hidrofil dan hidrofob dalam suatu senyawa. Nah, dari situ kita juga melihat ada suatu perbedaan antara koloid liofil dengan liofob. Tadi sudah ada hidrofil dan hidrofob. Itu bedanya hanya unsur airnya. Tapi kalau di sini kita kembalikan yang namanya liofil itu suka medium atau suka membaur dengan mediumnya. Tetapi kalau liofob itu tidak suka atau tidak bisa membaur dengan mediumnya. Contohnya kalau liofil itu sabun, deterjen atau kanji. Kalau liofob itu dispersi emas dan belerang dalam air. Itu akan tampak keduanya masih dalam fase yang berbeda. Nah, antara liofob dan liofil itu punya sifat masing-masing. Dibedakan dengan beberapa unsur ini. Jadi pembuatannya kalau liofil itu seperti ini. Kalau liofob seperti ini. Secara muatan, kalau liofil bermuatan atau tidak sama sekali, kalau liofob itu bermuatan positif dan negatif. Kalau adsorpsinya, kalau liofil itu mengabsorpsi medium pendispersinya, kalau liofob tidak. Dan tingkat kekentalannya, kalau liofil itu lebih besar dari medium pendispersinya, kalau liofob tingkat kekentalannya hampir sama. Dan di liofil itu terjadi penggumpalan dengan sifat di mana dia tidak mudah menggumpal dengan penambahan elektrolit, sedangkan kalau liofob itu mudah menggumpal. Dan untuk efek tindal, sifatnya liofil itu kurang jelas, sedangkan liofob tampak jelas.
Inilah monyet berjenis bekantan milik Kebun Binatang Surabaya yang lepas di kawasan wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas PGRI 2019 135 00459. Nama saya Siska Erpanjaitan. Udah bener dia mau